Jakarta yang maju bukan hanya diukur dari gedung-gedung yang tinggi, kemudian banyaknya investor yang masuk gitu ya, atau investasi besar yang ada di DKI ini gitu. Tetapi dari kemampuan berbagai pihak untuk menjamin bahwa tidak ada satupun warga yang tertinggal karena minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Karena dunia usaha yang gagal memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas akan mengakibatkan dampak kehilangan kepercayaan publik, pasar dan reputasi. Karena ini bukan hanya menjadi concern Indonesia saja ya, tapi seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter Miftahul Munir. Dan saat ini saya sudah berada di kantor wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ratna Dumasari sebagai Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM. Nah, kita akan berbincang terkait dengan berbagai program atau yang telah dijalankan oleh Kementerian HAM Kanwil DKI, apa saja khususnya untuk para penyandang disabilitas. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ibu, kita melihat Jakarta ini sebagai kota inklusif, yang artinya terbuka untuk semua warga tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas. Nah, untuk Ibu sendiri kira-kira bagaimana melihat fasilitas umum atau fasilitas sosial di Jakarta ini terhadap keberlangsungan ataupun akses untuk bagi penyandang disabilitas. Nah, Ibu sendiri memandangnya apakah sudah memenuhi semuanya di Jakarta ini atau masih ada yang harus dibenahi atau diperbaiki, Bu? Nah, pandangan dari Kementerian HAM Kanwil DKI ini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mas Munir. Jadi kebetulan gitu ya, selain saya juga bertugas di Kanwil Kementerian HAM Daerah Khusus Jakarta, saya juga kan warga seperti warga pada umumnya gitu ya, Mas Munir ya. Jadi setiap hari saya menggunakan transportasi umum, Mas Munir. Oh, luar biasa Ibu. Kebetulan seperti itu gitu. Jadi memang saya sudah berkomitmen untuk betul-betul melihat permasalahan HAM seperti apa sih gitu ya yang ada di atau dialami bahkan dirasakan oleh warga khususnya di Provinsi DKI Jakarta gitu. Jadi merasakan sendiri. Memang sebagai individu yang cukup merasakan perubahan signifikan gitu ya dalam hal pemanfaatan transportasi publik, saya merasakan sendiri perbedaannya gitu. Jadi secara umum itu sudah ada peningkatan gitu ya, perbaikannya cukup signifikan gitu. Tapi di beberapa sisi mungkin masih perlu perbaikan, bahkan perlu penambahan gitu ya, atau diadakan gitu sesuai dengan peruntukannya bagi teman-teman penyandang disabilitas ini. Contohnya apa tuh Bu yang harus ditambah? Ya, yang jadi, Ibu lihat di jalanan ini harusnya nih ada nih buat disabilitas tapi belum ada gitu, kira-kira apa Bu? Baik. Jadi kebetulan transportasi umum yang hampir setiap hari saya gunakan itu hampir semua ya. Yeah. Jadi komuter lain itu untuk kereta listrik biasa ya, karena saya laju dari daerah Bogor gitu ya ke arah Jakarta dan sebaliknya. Kemudian di angkutan umum seperti Jaklingko itu saya juga gunakan gitu. Kemudian MRT dan LRT. Saya melihat yang paling terlihat jelas gitu ya setiap hari bahwa yang belum nih ya gitu. Misalnya saya melihat bahwa dari
kami pemerintah itu belum memperhatikan kebutuhan teman-teman disabilitas ini dalam hal keamanan dan kenyamanan ya. Iya. Misalnya tinggi peron itu dengan lantai kereta komuter lain ini masih ada beberapa stasiun itu yang belum mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan gitu. Kemudian mungkin perlu ada seperti rem ya, bisa dibilang rem gitu untuk membantu mereka. Kemudian juga apakah ini terbatas pada penggunaan transportasi publik atau enggak ya? Enggak juga. Ini keseluruhan aja yang ada di fasilitas umum atau sosial juga. Siap. Boleh Ibu sampaikan kira-kira ini kan sebagai bahan apa ya Bu, nantinya juga Pemprov ini supaya bisa memenuhi hak-hak dari para penyandang disabilitas juga di Jakarta Bu gitu. Ya. Baik. Jadi untuk seperti contoh yang tadi saya sampaikan ya, kalau rem itu mungkin yang paling banyak saya lihat itu di penggunaan komuter lain ya. Tapi kalau di MRT dan di LRT saya lihat sudah cukup mengakomodir kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas ini. Gitu. Kemudian untuk ini penggunaan penggunaan trotoar gitu. Gini, karena saya selalu memposisikan diri saya seperti mereka. Yeah. Seandainya saya seperti mereka, lalu apa yang saya rasakan gitu akan saya alami gitu ya. Jadi menyeberang jalan raya gitu ya. Memang ada daerah-daerah tertentu yang sudah pemerintah itu sudah menyediakan fasilitas untuk tombol menyeberang gitu ya. Tapi itu kan hanya di titik-titik tertentu aja gitu ya. Yang saya baca dari beberapa artikel itu disebut sebagai sisi baik kota gitu. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang daerah-daerah lain maksud saya yang kebutuhan itu belum ada gitu. Jadi artinya sebenarnya itu tidak hanya harus ada di tanda kutip sisi baik kota itu, tapi di daerah lain yang juga menjadi penyangga daerah kota Jakarta itu juga perlu saya pikir. Artinya harus rata ya Bu ya? Ya, gitu. Nah Bu, kalau untuk di sektor atau fasilitas umum atau fasilitas publik sendiri, mana sih Bu yang paling mendesak untuk segera dibenahi agar ramah dari teman-teman disabilitas ini Bu? Baik, menurut saya itu memang transportasi umum dan semua sarana yang menunjang penggunaan transportasi umum, terutama yang mungkin arahnya ya sekarang ini terintegrasi ya, gitu. Itu yang paling prioritas. Mengapa? Karena akses itu adalah pintu utama untuk mendapatkan hak-hak lain, Mas Munir, gitu. Jadi misalnya dia ingin berobat, dia kan ya setiap orang kan punya hak atas kesehatan ya. Dia ingin berobat gitu. Kemudian kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan pribadi atau bahkan membiayai sendiri gitu, menggunakan misalnya taksi gitu ya, itu kan biayanya cukup tinggi ya, kan tidak semua warga mampu. untuk mendapatkan fasilitas seperti itu. Jadi menurut saya tuh yang paling prioritas adalah transportasi publik yang terintegrasi itu. Jadi semua fasilitas utama termasuk fasilitas pendukungnya itu perlu perhatikan lagi apakah butuh perbaikan atau perlu dilengkapi atau memang dari mulai tidak ada menjadi ada gitu untuk mendukung mobilitas teman-teman disabilitas ini. Bu Ratna, kalau untuk dari Kanwil Kementerian HAM sendiri ini ada nggak Bu pemetaan wilayah-wilayah mana yang minim dari fasilitas untuk para teman-teman disabilitas ini Bu? Artinya
ini masih kurang loh di sini loh untuk membantu teman-teman disabilitas, baik itu untuk jalan ataupun untuk menyeberang. Nah, kira-kira pemetaannya ada di wilayah mana Bu yang kurang dan apa kira-kira yang harus ditambah? Baik, secara komprehensif memang kami belum punya, tapi mungkin kami harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah tertentu ya, yang tugas dan fungsinya memang memantau kebutuhan penyandang, teman-teman penyandang disabilitas ini, Mas Munir. Jadi hampir semua daerah yang tadi itu di luar area sisi baik kota gitu. Itu yang harus menurut saya masuk sebagai peta gitu ya. Yang dianggap sebagai daerah-daerah yang masuk pemetaan kita gitu. Tapi minta itu juga nggak Bu, istilahnya komunikasi dengan teman-teman komunitas disabilitas untuk mengetahui pemetaan ini nih Bu. Komunikasi dengan komunitas disabilitas sendiri berjalan Bu? Baik, kebetulan saya akan membidangi instrumen dan penguatan HAM, Mas Munir gitu ya. Jadi tanggung jawab saya saat ini adalah membangun kesadaran dan memberikan atau menguatkan pemahaman khususnya warga DKI Jakarta gitu ya tentang nilai-nilai HAM dan bagaimana menerapkan HAM ini dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus memang kita belum berdiskusi tentang pemanfaatan sarana prasarana transportasi ya gitu ya, tapi kami sudah melibatkan mereka sementara ini sebagai peserta gitu ya, untuk kita kuatkan, kita informasikan bahwa dan kami juga mengecek bahwa mereka itu menginformasikan bahwa mereka itu punya peran penting gitu, dan mengecek sejauh mana mereka bisa membantu kami ke depannya, karena kebetulan memang kanwil kami ini baru 6 bulan ini ya berdiri gitu, jadi kami masih butuh waktu untuk lebih banyak lagi sebenarnya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa banyakin lagi nih kegiatan. Dan ada hambatan nggak Bu untuk istilahnya berkomunikasi atau mewujudkan pemenuhan hak bagi teman-teman disabilitas Bu? Hambatan secara luas ya, secara umum ya? Secara umum. Baik, memang kan kita bisa masuk dalam 3 aspek ya, untuk bisa menguatkan teman-teman HAM ya, hak asasi manusia untuk teman-teman penyandang disabilitas ini. Jadi dari aspek regulasinya, kemudian sarana prasarananya, tapi yang terakhir adalah ini juga nggak kalah penting ya, bahwa yang saya rasakan adalah ketika saya berada di tengah-tengah warga lainnya gitu ya, menghadapi suatu permasalahan HAM yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas ini, adalah kesadaran warga lain yang tidak bagian dari kelompok rentan gitu. Jadi bagaimana secara otomatis gitu ya, walaupun mereka belum membaca regulasinya secara langsung, tapi mungkin mereka sudah warga yang lain gitu ya, di luar kelompok rentan ini sudah mendapatkan sosialisasi dari berbagai bentuk kegiatan misalnya gitu, dari berbagai macam instansi. Mereka sadar tapi belum paham gitu, tahu tapi belum sadar gitu, tahu tapi belum paham. Karena untuk mengukur kesadaran dan pemahaman warga lainnya untuk bisa sama-sama mendukung gitu ya, kebutuhan teman-teman disabilitas ini adalah dengan sama-sama mau membantu mengimplementasikan kebijakan misalnya gitu ya, atau informasi yang telah diberikan berbagai instansi, berbagai lembaga atau komunitas. Nah Bu,
tadi kan harus melibatkan berbagai lembaga kan Bu. Kalau untuk dari Kanwil Kementerian HAM DKI ini sudah berkolaborasi belum dengan Pemprov atau BUMN atau BUMD di Jakarta ini Bu? Kolaborasinya seperti apa Bu kalau memang sudah ada, atau kalau belum kira-kira bakal ada nggak sih Bu kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu Bu? Ya, baik Mas. Jadi pastinya kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami itu tidak boleh lepas dari instansi lain, gitu ya. Ketika kita berkomitmen untuk misalnya itu tadi salah satunya ya bagaimana memberi dukungan kepada teman-teman penyandang disabilitas ini, salah satunya adalah dengan mengawal isi dari regulasi atau produk hukum di daerah. Jadi yang kami lakukan adalah di tahun 2025 ya, dan pastinya akan berlanjut gitu di tahun 2026 dan tahun berikutnya, bahwa kami akan melakukan analisis dan menelaah produk hukum daerah. Jadi melihat apakah produk hukum ini sudah cukup gitu ya, memuat nilai-nilai HAM dan mengakomodir kebutuhan berbagai pihak, termasuk kelompok rentan dan termasuk juga penyandang disabilitas. Baik Bu, mungkin pertanyaan terakhir, apa sih Bu harapan dari kantor wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta ini untuk khususnya pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain agar memberikan pemenuhan hak akses atau memenuhi fasilitas bagi teman-teman disabilitas Bu? Nah, harapannya apa Bu? Ya. Baik, jadi kami sebagai salah satu perwakilan pemerintah tentunya tidak akan sanggup melakukan segala sesuatunya sendirian gitu ya Mas Munir. Jadi pastinya kami perlu bekerja sama atau membangun kemitraan. Kami juga butuh dukungan dari berbagai pihak gitu. Dan kami sebagai salah satu kementerian yang punya tanggung jawab untuk memajukan gitu ya bangsa Indonesia, punya prinsip P5HAM, Mas Munir. Yeah. Kami menjunjung penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Nah, khususnya bagi rekan-rekan penyandang disabilitas ini, pemenuhan akses disabilitas bukanlah pilihan kebijakan atau bentuk kepedulian sosial bagi mereka gitu ya, tapi melainkan kewajiban hukum dan moral negara serta seluruh penyelenggara layanan publik dan usaha. Jadi harapan saya bagi kami sendiri khususnya pemerintah adalah memastikan bahwa setiap kebijakan, kemudian pembangunan dan pelayanan publik yang kami lakukan itu dapat diakses secara setara oleh teman-teman penyandang disabilitas. Kami sebagai Kanwil juga ingin gitu ya mendapat dukungan pertama dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk bidang instrumen dan penguatan hak asasi manusia. Itu kami bisa bekerja sama atau menyinkronkan ya program-program kami gitu ya untuk bisa kami lakukan bersama seperti itu. Kemudian untuk sektor swasta dan pelaku usaha, bahwa investasi dan kegiatan usaha yang menghormati hak penyandang disabilitas itu jangan dijadikan beban, gitu. Melainkan bahwa pemenuhan hak-hak mereka merupakan prasyarat keberlanjutan dan daya saing global dunia usaha. Karena
dunia usaha yang gagal memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas akan mengakibatkan dampak kehilangan kepercayaan publik, pasar dan reputasi. Karena ini bukan hanya menjadi concern Indonesia saja ya, tapi seluruh dunia. Kemudian kami juga berharap ada dukungan dari semua pihak yang membantu atau memang fokus pada pengelolaan fasilitas umum gitu, untuk lebih sama-sama kita memperhatikan penyediaan gitu ya, penyediaan bangunannya, misalnya memastikan bahwa setiap orang, setiap pengguna ya, tidak terbatas pada teman-teman penyandang disabilitas, bahwa setiap orang dapat menggunakan fasilitas tersebut secara aman, mandiri dan bermartabat. Dan satu lagi tadi yang di awal atau sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa saya berharap kita semua sebagai warga negara gitu ya, sama-sama bekerja sama untuk bagaimana bisa membangun suasana yang betul-betul kondusif untuk semua, gitu. Terkhusus teman-teman penyandang disabilitas. Oke. Jadi Jakarta yang maju bukan hanya diukur dari gedung-gedung yang tinggi, kemudian banyaknya investor yang masuk, gitu ya, atau investasi besar yang ada di DKI ini, gitu. Tetapi dari kemampuan berbagai pihak untuk menjamin bahwa tidak ada satupun warga yang tertinggal karena minimnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Mas Mini. Itu dia Sobat Warta Kota, wawancara saya dengan Ibu Ratna Dumasari, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta. Sampai berjumpa di kesempatan lain dalam wawancara dengan sejumlah tokoh pejabat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.